Nah, baik. Sekarang kita akan lanjutkan dengan belajar mengenai nomor atom, nomor massa, dan juga isotop. Jadi setelah kalian belajar mengenai perkembangan model atom, sekarang kita akan belajar mengenai susunan dalam atom-atom tersebut. Sudah disinggung bahwa atom itu terdiri atas partikel-partikel yang lebih kecil, yaitu ada proton, ada elektron, ada neutron. Lalu bagaimana susunan partikel-partikel tersebut dalam sebuah atom? Nah, di sini saya contohkan ada atom litium dan juga atom nitrogen. Atom litium itu memiliki 3 proton, 4 neutron, dan juga 3 elektron. Kita ingat bahwa proton dan neutron itu adalah sebagai nukleus atau inti, yaitu berada di tengah. Kemudian elektron yang mengitari inti atom. Di sini kita menggunakan model atom Rutherford, yaitu ada seperti orbitnya atau lintasan elektron untuk memudahkan kita dalam mempelajari materi ini. Tetapi pada sebenarnya atau realitanya yang digunakan oleh para ilmuwan itu adalah teori mekanika kuantum. Kemudian nitrogen di sini memiliki 7 proton, 7 neutron, dan juga 7 elektron. Kalau kita amati kedua atom ini, ternyata masing-masing atom, baik itu litium maupun nitrogen, ternyata memiliki jumlah proton dan elektron yang sama. Di sini litium memiliki 3 proton dan juga 3 elektron, sedangkan nitrogen memiliki 7 proton dan juga 7 elektron. Kenapa jumlah proton dan elektron pada masing-masing atom itu selalu sama? Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa atom itu merupakan suatu zat yang netral. Jadi kalau elektronnya ada 3, atau berarti negatifnya itu ada sejumlah 3, maka supaya atom itu netral berarti proton atau positifnya juga harus berjumlah 3 supaya atom itu netral. Yang nitrogen pun begitu. Kalau jumlah elektronnya ada 7, maka supaya netral harus dinetralkan dengan proton yang berjumlah 7 pula. Ini diingat-ingat adalah untuk atom yang netral, berarti belum bermuatan atau belum ada pengaruh-pengaruh dari luar. Ini hanya secara defaultnya saja. Susunan atom dengan atom lain itu memiliki perbedaan yang jelas, baik jumlah proton, jumlah elektron, maupun jumlah neutron. Jadi tidak akan ada 2 unsur di dunia ini yang memiliki jumlah proton, jumlah elektron, dan jumlah neutron yang sama persis. Pasti nanti ada bedanya. Kalau sama persis, berarti itu adalah unsur yang sama, bukan unsur yang berbeda. Contohnya adalah unsur nitrogen. Nitrogen itu lambang unsurnya adalah N. Kemudian di bagian pojok atas itu ada angka 14, di bagian pojok kiri bawah ada angka 7. Apa bedanya? Yang angka 14 ini disebut dengan nomor massa, lambangnya A. Yang bagian bawah disebut dengan nomor atom atau lambangnya Z. Nomor atom ini merupakan jumlah proton. Yang pada atom netral tadi harus apa? Kalau jumlah protonnya sama, berarti jumlah elektronnya juga harus sama supaya netral. Berarti kalau pada nitrogen ini jumlah protonnya 7, maka jumlah elektronnya juga harus 7. Ini kesimpulannya, nomor atom sama dengan jumlah proton, sama dengan jumlah elektron pada atom netral yang tidak bermuatan. Sedangkan untuk mencari nomor massa itu merupakan massa atom atau masanya atom, beratnya atom, bobotnya gitu.
di sini memuat massa neutron, kemudian massa proton, dan juga massa elektron. Massa elektron ini massanya itu sangat-sangat kecil jika dibandingkan dengan massa proton. Nah, karena massanya sangat kecil, maka biasanya diabaikan. Sehingga untuk menghitung nomor massa, cukup dengan jumlah proton ditambah jumlah neutron. Sebenarnya, jumlah proton ditambah jumlah neutron ditambah jumlah elektron. Tapi karena massa elektron sangat kecil, ya berarti dianggap 0, sehingga tinggal jumlah proton ditambah jumlah neutron. Pada atom yang bermuatan, entah itu bermuatan positif ataupun negatif, maka jumlah proton dan elektronnya tidak lagi sama. Jumlah proton tadi kan sama dengan nomor atom. Nomor atom simbolnya Z. Nah, untuk menghitung jumlah elektron, nanti adalah Z dikurangi muatannya itu ada berapa. Sehingga jumlah neutronnya nanti A dikurangi Z. A itu nomor massa, Z itu nomor atom. Contoh atom netral adalah besi. Besi itu lambang unsurnya Fe. Bacanya Fe ya, bukan V. Ingat, di bagian pojok kiri bawah itu melambangkan nomor atom atau jumlah proton atau jumlah elektron. Fe ini ketika bermuatan menjadi Fe3+. Nah, bisa membedakan ya bedanya atom netral dan atom bermuatan. 3+ ini artinya atom besi melepaskan 3 elektron. Kalau melepaskan 3 elektron berarti dia kekurangan elektron. Sehingga menjadi positif karena kekurangan elektron. Kalau elektronnya yang dilepas 3, berarti positifnya nanti juga menjadi 3. Untuk atom netral, pada Fe ini protonnya jumlahnya adalah 26. Karena netral, maka jumlah elektronnya juga sama, yaitu 26. Berbeda dengan atom bermuatan Fe3+. Ketika jumlah protonnya 26, elektronnya tidak lagi 26, tetapi dikurangi 3. Karena 13 kan artinya melepas 3 elektron. Berarti elektronnya tinggal 23. Baik, setelah memahami mengenai lambang unsur, nomor atom, nomor massa, susunan proton, neutron, dan elektron, kita berpindah ke materi isotop, isoton, isobar. Isotop itu adalah nomor atomnya sama, nomor massanya berbeda. Kalau nomor atomnya sama, berarti dia dari unsur yang sama. Sedangkan isobar, nomor atomnya berbeda, nomor massanya sama. Ingat bahwa ketika unsur itu memiliki nomor atom yang berbeda, otomatis berasal dari unsur yang berbeda. Sedangkan isoton adalah nomor atomnya berbeda, jumlah neutronnya sama. Untuk isotop ini contohnya adalah isotop dari unsur oksigen. Oksigen itu dilambangkan dengan O. Nah, bisa dilihat bahwa nomor atom dari oksigen ini sama semua, yaitu 8. Ya jelas karena oksigen itu memang selalu 8 nomor atomnya. Tetapi yang berbeda adalah nomor massa. Ini kita lihat bahwa nomor atomnya sama, yaitu sama-sama 8. Kalau yang isobar contohnya adalah unsur natrium dengan magnesium. Natrium itu dilambangkan dengan Na, magnesium dilambangkan dengan Mg. Kita lihat bahwa yang sama adalah nomor massanya. Nomor massa itu di bagian atas, yang jumlahnya lebih besar daripada nomor atom. Kalau nomor atom itu jumlahnya pasti lebih kecil dari nomor massa. Kalau isoton, itu nomor atomnya berbeda, berarti unsurnya juga berbeda. Yang sama adalah neutronnya. Cara menghitung neutron bagaimana? Tadi kan sudah dibahas.
Untuk menghitung nomor massa, itu kita menjumlahkan proton dan juga neutron. Berarti untuk mencari neutron, ya nomor massa dikurangi proton. Berarti ini karbon, neutronnya adalah 7. Kalau nitrogen, neutronnya juga 7. Oleh karena itu, unsur karbon dan nitrogen merupakan suatu isoton. Cara mengingatnya adalah isotop. P, proton sama. Isoton, N, neutron sama. Isobar, masanya sama. Nah, supaya lebih jelas, kita akan belajar mengerjakan soal yang ada pada LKS. Nanti akan saya share di Classwork Google Classroom.